Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Jadi dua fakta politik ini yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat itu dinilai sebagai langkah menyusun batu bata politik persiapan Anies menuju pertarungan politik di 4,5 tahun yang akan datang. Bahwa mungkin secara perlahan Gerakan Rakyat ini akan bertransformasi. Dia akan berubah menjadi sebagai sebuah partai politik. Bukankah untuk mendirikan partai politik di negara kita itu sangat gampang sekali? Kalau kita membaca undang-undang partai politik misalnya, tidak terlampau sulit bagi siapapun bahwa partai politik itu adalah sebagai salah satu instrumen demokrasi menyampaikan aspirasi yang salah satunya dibentuk oleh gerakan-gerakan masyarakat seperti Gerakan Rakyat. Tinggal nanti dibicarakan apakah Gerakan Rakyat ini serius sebagai bagian dari kendaraan politik Anies. Tapi publik secara umum tentu berharap betul bahwa Gerakan Rakyat itu nggak ada salahnya berjelma sebagai sebuah partai politik. Itu sah, tidak perlu malu-malu dan tidak perlu ragu-ragu. Toh Anies Baswedan per hari ini setidaknya menurut para pendukungnya adalah sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian penting dalam pertarungan pilpres nantinya. Dan harapannya yang terakhir, Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama, jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi Gerakan Rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk Republik yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Februari tahun 2022 mengeluarkan laporan tentang tingkat kemacetan kota-kota di seluruh dunia. Jakarta semula adalah salah satu penghuni daftar TomTom Traffic Index paling atas. Dan di tahun 2022 ini, bulan Februari kemarin, keluar laporannya yang menyatakan Jakarta berada di ranking 46 kota termacet dunia. Congestion levelnya 34%. Apa yang terjadi? Tahun 2017, ranking Jakarta di dalam tingkat kemacetan dunia itu adalah nomor 4 termacet di dunia dengan congestion level 67%. Jadi kita di 2017 nomor 4 termacet, lalu 2018 turun menjadi nomor 7, 2019 turun menjadi nomor 10. Kita udah senang nomor 10, tapi kita masih 10 besar. Sudah turun tahun 2019 itu. Tahun 2020 kita turun lebih jauh lagi menjadi nomor 31 di dunia, dan tahun 2021 kita turun menjadi nomor 46. Ini adalah hasil kerja kita semua, hasil kerja seluruh masyarakat di Jakarta. Karena kita melakukan pilihan-pilihan strategis yang dampaknya pada penurunan kemacetan. Kita syukuri ini sambil kita tengok apa faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Motor yang paling baik atau orang yang atau marketer yang paling baik adalah pengalaman orang lain. Word of mouth, ceritanya, pengalamannya. Nah, ditambah lagi stasiun-stasiun Jakarta kita integrasikan. Jadi stasiun kereta api dengan kendaraan angkutan darat itu disiapkan fasilitasnya untuk menjadi satu kesatuan. Alhamdulillah sudah ada 8 stasiun KRL itu telah tuntas untuk direvitalisasi. Dari rumah masuk ke garasi,
tempat parkir motor, tempat parkir mobil, naik motornya, naik mobilnya, sampai ke tempat tujuan, turun, langsung ke tempat kerja, langsung ke sekolah. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan umum, maka dari rumah dia harus berjalan kaki sampai halte. Ketika sampai di halte tujuan, dia harus berjalan kaki ke tempat kerja atau ke tempat sekolah atau ke tempat tujuan lainnya. Jadi trotoar itu adalah pasangannya kendaraan umum. Selama ini pembangunan kita berorientasi pada kendaraan pribadi, di mana jalan dibangun hanya untuk roda, jalan tidak dibangun untuk kaki. Sekarang yang kita lakukan di Jakarta adalah complete street. Complete street itu artinya apa? Jalan itu disiapkan untuk roda dan juga disiapkan jalan untuk pejalan kaki. Dengan cara seperti itu, maka orang yang menggunakan kendaraan umum bisa jalan nyaman di trotoar. Alhamdulillah, telah terbangun 364 km trotoar. Dan disiapkan juga jalur sepeda yang khusus untuk sepeda. Itu sekarang yang sudah khusus untuk sepeda itu 12 km, lebih dari 50 km jalur sepeda yang bersamaan dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Lalu ada 63 spot untuk bike sharing atau berbagi sepeda di kawasan transit yang ada di Jakarta. Jadi ini semua adalah ikhtiar kita di pemerintah untuk menyiapkan fasilitas bagi pejalan kaki, bagi pengguna kendaraan umum, pengguna sepeda. Tetapi itu semua tidak akan berdampak bila warga Jakarta tidak menggunakannya. Nah, kita bersyukur bahwa warga Jakarta merespon dengan baik, berbondong-bondong menggunakan kendaraan umum, beramai-ramai menggunakan trotoar, beramai-ramai menggunakan sepeda. Maka terjadilah perubahan di kota ini. Jadi ini adalah prestasi bersama, ini kerja bersama. Tanggung jawab kami di pemerintahan menyiapkan infrastrukturnya, tanggung jawab dari masyarakat adalah memanfaatkannya. It takes two to tango, tidak bisa sendirian. Ketika Jakarta keluar dari daftar kota termacet di dunia, ini adalah hasil kerja bersama kita. Sesuatu yang patut kita syukuri, tapi belum tuntas. Kita masih harus mendorong lebih banyak lagi yang mau menggunakan kendaraan umum, yang mau menggunakan trotoar, yang mau naik sepeda. Karena inilah yang harus kita dorong terus. Tapi sebagai sebuah proses awal, perjalanan 4 tahun ini impresif. Bangga kita pada warga Jakarta, bangga kita pada masyarakat yang memilih untuk mengubah kebiasaannya menjadi sebuah kebiasaan warga kota modern, kawasan padat. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat keren teman. Kalau kita melihat ya bagaimana demo yang terjadi kemarin teman, tentu ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena kita lihat bahwa masyarakat terus menyuarakan ya kepada wakilnya yang ada di DPR. Itu sebenarnya wakil rakyat teman. Rakyat yang mana? Ya kan? Hidup mereka lebih mewah, fasilitas semua ada, sedangkan rakyat yang memilihnya itu hidup di bawah garis kemiskinan. Dan inilah yang realita yang terjadi saat ini ya. Korupsi di mana-mana teman, bahkan triliunan rupiah ya kan. Ratusan triliun, puluhan triliun, ini nggak main-main teman. Namun ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini bahkan dicanangkan dari masanya SBY, kemudian masanya Jokowi 10 tahun hingga 2 tahun Prabowo, ini belum disahkan, belum dijadikan undang-undang. Makanya rakyat kemudian marah. Rakyat mempertanyakan kapan ini dibuat gitu kan. Apakah dengan ditundanya atau tidak disahnya Undang-Undang Perampasan Aset membuat para pejabat ini melindungi ya, atau ketakutan dengan undang-undang tersebut ya, atau malah melindungi para koruptor. Ini kan sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Kita lihatlah bagaimana Anies Baswedan selalu berbicara tentang undang-undang perampasan aset ini teman. Karena kita tahu ya undang-undang ini sangat penting ya untuk memberikan efek jera ya, kepada para koruptor ya. Dan negara kita memang negara demokrasi, teman-teman. Tapi hukum harus ditegakkan, ya kan. Kata Prabowo, negara kita adalah negara kaya. Ya. Kalau kaya tapi dicuri terus ya,
Dan kalau kita melihat teman-teman, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan misalnya ya, adalah tokoh yang sangat cerdas, sangat pemikirannya sangat luar biasa, pemikirannya sangat keren ya. Menurut saya itu adalah sebuah anugerah teman-teman. Karena gimana pun bahwa Anies adalah tokoh yang sangat mempunyai pemikiran-pemikiran ke depan ya. Bahkan masyarakat menginginkan Anies untuk menjadi seorang pemimpin ya. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Dan membuat kita semakin yakin bahwa Indonesia maju di tangan Anies Baswedan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.